Hai sobat sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai penyakit yang paling sering terjadi di prostat, yang dikenal sebagai benign prostate hyperplasia atau disingkat sebagai BPH. Penyakit ini saking seringnya terjadi di prostat sampai-sampai banyak orang yang salah kaprah menganggap penyakit ini sebagai penyakit prostat. Padahal yang namanya prostat itu kan adalah barangnya, organnya. Dan sakitnya itu nggak cuma itu aja, bisa sakit yang lain-lain. Contohnya kanker prostat gitu ya misalnya. Tapi karena saking seringnya, jadi orang bilangnya kalau orang penderita BPH itu tanya sakit apa? Sakit prostat gitu. Padahal nggak juga. Kita lihat dulu barangnya ya secara anatomisnya. Jadi prostat ini adalah kelenjar yang letaknya itu menjepit uretra. Uretra itu adalah saluran kencing dari kantung kencing ke luar ya. Kita bayangkan uretra itu seperti selang dan sekelilingnya selang itu dijepit. Jadi ini selangnya gitu ya, uretranya dijepit oleh si prostat. Nanti dari prostat ini ada saluran kecil yang mengalirkan zat yang diproduksi di prostat. Prostat ini memproduksi semen. Semen itu adalah cairan gimana ya? Jadi orang suka salah kaprah juga kalau ejakulasi, lelaki ejakulasi itu dibilangnya mengeluarkan sperma. Padahal sperma itu ukurannya sangat amat kecil sekali dan nggak kelihatan. Yang kelihatan keluar itu adalah semen. Semen itu adalah cairannya. Jadi cairan semen itu biasanya berisi mengandung sperma. Nah, cairan semen inilah yang dihasilkan oleh si kelenjar prostat. Ya. Kelenjar prostat ini pada waktu masih anak-anak itu ukurannya kecil. Tapi pada saat masa akil balik, pubertas, karena pengaruh hormon-hormon seksual, ukurannya membesar sekitar 2 kali lipat dari ukuran anak-anak. Jadi itu jadi sebesar kacang dibilangnya walnut sih. Nah itu setelah masa dewasa itu akan mulai membesar lagi. Tapi memang nggak sedrastis pada saat pubertas. Kalau pada saat pubertas dari kecil, 2 kali lipat menjadi ukuran remaja gitu ya. Nah, sekitar usia 27 gitu ya, dia akan mulai membesar lagi nih si prostat sampai seumur hidup. Dan itu besarnya makin lama kecil sedikit sampai pada suatu saat saking besarnya itu menjepit si uretra yang di tengah-tengah. Dan ini bisa dibilang ya, hampir semua lelaki itu akan mengalami hal ini, cepat atau lambat. Tapi cuma lelaki aja, perempuan nggak bisa, karena perempuan nggak ada barangnya, nggak punya prostat. Gitu ya. Kalau berdasarkan statistik, itu sekitar 50% dari lelaki berusia 50 tahunan itu mengalami BPH. Benign prostate hyperplasia. Nah, kalau pada usia yang lebih tua, umur 80-an gitu ya, hampir semua 90% ke atas itu udah mengalami BPH. Udah mengalami pembesaran prostatnya. Jadi ini adalah sangat amat umum sekali terjadi gitu ya. Cuma memang nggak semua orang yang mengalami pembesaran prostat mengalami keluhan. Ada orang yang prostatnya membesar tapi fine-fine aja, nggak berasa kenapa-napa. Ketemunya pas lagi misalnya lagi check up, lagi periksa apa, kok prostatnya gede ya gitu ya. Tapi orangnya sendiri fine-fine aja, nggak ada masalah. Tapi ada juga sebaliknya, orang yang sebenarnya prostatnya nggak terlalu membesar tapi nggak gede-gede amat gitu ya. Tapi udah mengalami banyak keluhan, mengalami banyak gangguan gitu ya. Ini berarti simptomatik dan mereka inilah yang membutuhkan penata laksanaan.
Apa aja sih keluhannya yang biasanya dialamin oleh penderita BPH atau orang yang sakit prostat gitu ya? Itu ya pada umumnya secara garis besar itu keluhannya disebabkan oleh dua hal. Satu, karena uretranya, salurannya terjepit, jadi mampet gitu ya, istilahnya susah keluar. Kedua, karena si kandung kemihnya itu bekerjanya terlalu keras untuk meres si air kemihnya supaya keluar. Jadi ya, kita bayangkan gini, ini kantong berisi air kemih yang diproduksi dari ginjal air kemihnya gitu kan, ditampung di kandung kemih. Nah, terus keluar melalui uretra. Nah, pada saat akan buang air kecil gitu ya, biasanya kan kita berasa nih, oh ini kantongnya udah penuh, mau pipis. Nah, terus saat pipis itu si kantong ini dia akan mengkerut dia, berkontraksi supaya isi yang di dalamnya itu air kemihnya itu bisa keluar lewat si uretra. Nah, kalau si prostatnya ini dia menjepit gitu ya sampai keras gitu ya, si kandung kemihnya kan harus bekerja lebih keras, lebih kuat dia berkontraksi. Akibatnya apa? Akibatnya terjadi penebalan dinding kandung kemih. Ya kayak gimana sih? Ini kan otot ya. Otot kalau sering dipaksa bekerja gitu kan lama-lama gede dia. Kayak kita lengan ke atas gini kalau sering dilatih mengangkat beban lama-lama kan gede. Sama otot kandung kemih juga itu. Nah, dari dua kejadian ini akan timbul banyak-banyak masalah lainnya. Satunya misalnya karena nggak bisa, karena dia menebal dindingnya, jadi kapasitasnya mengecil dong. Tadinya bisa muat misalnya setengah liter gitu ya, 500 cc gitu ya. Sekarang muatannya cuma 400, 300. Akibatnya apa? Lebih sering kebelet orangnya. Jadi nggak bisa nahan banyak lah isinya, nggak bisa menahan banyak gitu ya kandung kemihnya. Udah gitu karena tersumbat, jadi kan mau merasnya lebih susah gitu ya, terus mau keluarinnya juga lebih susah. Akibatnya apa? Mau memulai buang air kecilnya juga lebih susah, kadang sampai nyeri, sakit gitu ya. Udah mulainya susah, udah gitu pancarannya nggak bisa kuat. Kenapa? Karena mungkin ototnya jadi udah kecapean gitu ya, kerjanya terlalu berat, jadi kerja berat dan jangka lama gitu, jadi kecapean. Udah gitu jepitannya juga lebih kuat gitu ya, jadi alirannya itu nggak bisa kenceng, nggak bisa deres. Kalau tadinya bisa mancur, kalau sekarang jadi netes-netes gitu ya, jadi alirannya kecil. Tadinya bisa segede-gede susah pensil gitu ya, maksudnya bagian dalamnya pensil gitu ya misalnya. Tadinya alirannya gede, makin lama makin kecil sampai tinggal segaris doang kayak benang gitu, bisa. Nah, terus keluhan yang sering tuh anyang-anyangan, terus nggak lampias gitu ya. Jadi seperti berasa gitu buang air kecil nggak habis, masih ada nyisa di dalam. Itu keluhan yang sering terjadi. Nah, terus karena mengendap di dalam gitu ya, jadi lebih tinggi risiko terjadi infeksi saluran kemih, karena kan bakteri yang di dalam berkembang biak, nggak kebuang-buang gitu ya. Maksudnya nggak sampai habis kan, gitu ya. Itu jadi lebih sering terkena UTI. Nah, itu adalah gejala-gejalanya. Nah, ini kenapa perlu ditanganin? Karena kalau nggak ditanganin, dia akan merambat masalahnya tuh kemana-mana. Memang BPH ini dia nggak ganas. Benign kan, benign itu artinya jinak, nggak ganas. Jadi nggak mengancam nyawa per se, tapi kalau misalnya nih UTI, infeksi saluran kemihnya nggak ditanganin, nanti bisa naik, merambat ke ginjal, kemana gitu ya. Terus ginjalnya juga bisa rusak. Kalau misalnya itu penuh,
air kencingnya di dalam kandung kemih susah keluar, udah nyeri, terus ginjalnya jadi nggak ada penyaluran, nggak bisa buang sampah. Ginjal itu kan untuk menyaring sampah gitu ya, yang cairan. Nah, jadi nanti masalahnya kemana-mana. Dan yang jelas nyeri, kesian, pasiennya itu kualitas hidupnya memburuk gitu ya. Nah, tapi apakah semua orang yang sakitnya seperti itu, oh langsung pasti ini sakit prostat, oh langsung pasti ini BPH? Enggak juga. Seperti saya bilang tadi, ada penyakit lain yang bisa terjadi di prostat. Dan ada juga penyakit yang nggak terjadi di prostat, tapi tanda gejalanya mirip-mirip. Jadi nggak bisa tebak-tebakan gitu ya. Oh, kalau susah kencing, nggak lampias, gini, obatnya X, Y, Z. Saya nggak sebut deh ya. Ada tuh orang begitu, tahu-tahu ucuk-ucuk ke apotek minta beli obat ini. Karena keluhannya begitu. Padahal setelah diperiksa ternyata bukan sakit BPH, sakit yang lain gitu ya. Jadi nggak bisa juga tebak-tebakan kayak gitu. Dokter juga setelah tanya jawab gitu, kita memang ada kecurigaan karena memang seperti yang saya bilang tadi, 90% orang yang usia lanjut, laki usia lanjut itu kemungkinan besar memang BPH gitu. Tapi kita mesti singkirkan dulu kemungkinan lainnya gitu. Dan cara pemeriksaannya juga ada. Kalau yang paling sederhana itu cara pemeriksaannya yang bisa dikerjakan langsung di klinik itu adalah dengan colok dubur. Jadi nanti pasiennya disuruh berbaring nungging gitu ya. Terus dokternya pakai sarung tangan lah biar nggak jorok gitu ya. Pakai sarung tangan, terus dikasih gel, terus nanti dicolok gitu ya. Nah, di situ diraba-raba. Colok dubur ini memang sangat kasar pemeriksaannya. Bukan kasar ngerjainnya, maksudnya memberikan perkiraan kasar apakah ini BPH atau bukan. Ataukah misalnya kalau permukaan prostatnya itu teraba berunjur-unjur, oh jangan-jangan ini bukan BPH, nggak benign ini, jangan-jangan yang lain gitu. Jadi ini untuk perkiraan awal. Nah, terus ada pemeriksaan lainnya itu misalnya dengan ultrasound. Jadi ultrasound itu USG ya. Itu bukan cuma buat ibu hamil lihat calon bayi, gitu. Bisa juga dipakai untuk melihat si kelenjar prostat ini. Biasanya sih dia probe-nya itu kecil ya, dimasukin lewat dubur gitu ya. Itu bisa dilihat. Atau bisa juga pakai, kalau periksa darah itu bisa namanya PSA, Prostate Specific Antigen. Nah, biasanya untuk gangguan di prostat itu akan mengalami kenaikan dari PSA ini. Tapi PSA ini nggak spesifik ya. Jadi ada banyak kondisi yang bisa juga menyebabkan PSA-nya meningkat. Misalnya lagi radang prostatnya, lagi kanker, jadi bisa macam-macam sih. Cuma itu untuk istilahnya screening aja lah. Oh, something wrong nih. Bahkan kadang ada beberapa kondisi yang sebenarnya nggak apa-apa gitu loh. Tapi memang fluktuasi normal dari si PSA. Cuma itu istilahnya untuk penapis aja gitu ya. Nah, terus kalau untuk yang lebih dalam lagi, untuk pemeriksaannya itu bisa dengan PET scan, dengan CT scan, dengan biopsi, macam-macam lah. Tapi itu tergantung dari si indikasinya, perlunya apa. Jadi biar gimana tetap diperiksa awal dulu, dan dari situ nanti pemeriksaannya akan mengerucut untuk menegakkan diagnosanya. Nah, bagaimana kalau diagnosanya sudah tegak? Apa yang selanjutnya dilakukan? Ini sangat tergantung dari kondisi si pasien sih. Seperti saya bilang tadi, ada orang yang prostatnya besar, sampai misalnya 8 mili, 10 mili, tapi orangnya fine-fine aja, nggak ada keluhan. Nah, kalau semacam ini ya biasanya sih nggak dilakukan tindakan apa-apa, cuma dilakukan monitoring. Jadi istilahnya watchful observation ya, dilakukan pemeriksaan rutin setahun sekali. Jadi kalau misalnya terjadi perubahan yang mencurigakan, bisa diketahui secara dini meskipun si pasien belum menderita keluhan apapun. Jadi itu kalau nggak ada keluhan. Terus kalau keluhannya ringan,
Mungkin yang awal disarankan adalah perubahan dari gaya hidup. Jadi misalnya nih rubah kebiasaannya. Jadi kalau malam itu jangan minum banyak-banyak. Kira-kira 2-3 jam sebelum tidur udah mulai kurangin minumnya gitu ya. Terus kalau mau jalan jauh, misalnya mau ke puncak, udah tahu ke puncak sama macetnya bisa 4 jam, 6 jam. Ya, jangan banyak minum supaya nanti nggak terkencing-kencing di jalan gitu kan. Karena kan kalau pada BPH itu kontrol dari bladdernya lebih sulit gitu kan dibandingkan yang normal. Udah gitu, hindarinlah zat-zat yang bisa menyebabkan kontrol dari bladder itu melemah. Contohnya apa? Contohnya alkohol, rokok. Asap rokok itu bukan cuma asap yang kita hisap ya, tapi yang asap rokok yang disulut orang lain tapi keisap sama kita itu juga turut mempengaruhi gitu ya. Itu. Terus kuranginlah konsumsi hal-hal yang bersifat diuretik. Diuretik itu artinya meningkatkan produksi air kemih. Contohnya itu kan kayak kopi, teh, kayak gitu. Terus gimana dong kalau ada orang yang sakit terus diresepin diuretik sama dokternya? Ya apa boleh buat lah gitu. Itu selalu ditimbang antara manfaat dan mudaratnya gitu ya. Nah itu adalah perubahan gaya hidup. Oh satu lagi, melakukan olahraga yang memperkuat otot-otot dasar panggul, pelvic floor muscles. Itu istilahnya seperti apa ya, semacam kayak Kegel gitulah ya. Jadi dilatih supaya kontrol atas kandung kemihnya itu lebih bagus gitu ya. Nah kalau dengan perubahan gaya hidup kurang memuaskan hasilnya, barulah dokter akan mulai memberikan obat-obatan. Obat-obatannya pun macam-macam yang disesuaikan juga dengan kondisi si pasien. Kalau misalnya kondisi pasiennya masih bagus, keluhannya itu nggak terlalu parah, mungkin dokter akan memberikan obat yang istilahnya menurunkan produksi dari salah satu hormon. Oke, saya balik dulu ya. Ini memang penyebab dari si BPH ini pastinya belum diketahui. Tapi ada beberapa teori, ada beberapa hal yang diperkirakan menyebabkan BPH. Yang pertama itu kita memperkirakan bahwa BPH ini ada kaitannya dengan hormon-hormon seksual. Kenapa? Karena pada orang-orang yang testisnya diangkat sebelum mengalami pubertas, ternyata nggak pernah terjadi BPH. Jadi, ini pasti kaitannya sama hormon seksual. Itu dugaan ya gitu ya, tapi belum terbukti benar-benar gitu ya. Nah, terus hormon apa yang mempengaruhi? Hormon seksual kan yang utamanya dua, testosteron sama estrogen. Jadi kalau pada perempuan testosteronnya rendah, estrogennya tinggi. Sebaliknya pada lelaki testosteronnya tinggi, progesteronnya rendah. Nah, diduga BPH ini terjadi karena seiring bertambahnya usia pada lelaki kadar testosteronnya itu menurun. Sebaliknya estrogennya naik. Jadi antara rendahnya testosteron atau tingginya estrogen atau dua-duanya mungkin yang menyebabkan si prostatnya itu membesar gitu ya. Terus ada juga perkiraan lain, teori lain yang menduga bahwa si prostat ini membesar karena pengaruh hormon yang disebut dihydrotestosteron. Jadi ini sama-sama diproduksi di tubuh lelaki gitu ya pada saat pubertas, testosteron dan DHT gitu ya, dihydrotestosteron. Nah, tapi begitu seiring bertambahnya usia, produksi testosteronnya berkurang, sementara DHT-nya itu tetap tinggi, kadarnya tetap sama. Jadi ada sebagian
ilmuwan yang menduga bahwa prostat ini membesar karena pengaruh DHT yang tidak diimbangin dengan testosteron. Nah, obat yang jenis kedua ini obat yang diberikan ini adalah obat yang menurunkan produksi dari DHT. Nah, obat ini cuma bisa membantu pada pasien yang keluhannya nggak terlalu parah. Karena untuk menurunkan kadar dari DHT ini butuh waktu. Dan setelah kadar DHT-nya turun pun butuh waktu untuk menciutkan si ukuran si prostat. Jadi nggak bisa diberikan pada mereka yang keluhannya akut, udah nggak bisa pipis, gitu ya. Ini adalah salah satu jenis obatnya. Nah, yang lebih sering dikasih adalah obat yang kerjanya dengan merelaksasi otot. Ini sering banget lah, saya nggak sebut mereknya lah ya. Jadi obat yang merelaksasi otot ini biasanya begitu dikasih langsung terasa tuh enakan. Udah pipisnya yang tadinya segaris kecil gitu ya, bisa gede lagi ukurannya. Kenapa? Karena obat ini dia bekerja di prostat dan di leher kandung kemih. Jadi yang tadinya tegang gitu ya, jadi relax gitu ya. Jadi lebih gampang keluarnya. Nah, pemilihan obat ini dilakukan oleh dokter berdasarkan kondisi pasien. Sering juga dokter akan memberikan kombinasi dari beberapa obat. Oh, ada satu jenis obat lagi yang lumayan sering dikasih, itu adalah obat yang biasanya dipakai untuk mereka yang menderita disfungsi erektil atau gangguan ereksi. Nah, obat ini ternyata dari penelitian gitu ya, dapat membantu memperbaiki keluhan dari si pasien yang mengalami pembesaran kelenjar prostat gitu ya. Ya. Obat ini bisa diberikan satu aja, dari 3 jenis obat ini bisa diberikan satu aja, bisa juga dikombinasi, tergantung dari kondisi si pasien. Jadi nggak asal-asalan gitu ya. Nah, bila dengan pemberian obat hasilnya nggak memuaskan juga, barulah dilakukan prosedur tindakan yang harus dilakukan oleh dokter spesialis urologi. Nah, secara garis besar tindakannya ada 2, ada yang invasif, ada yang non-invasif. Kalau golden standardnya, baku emasnya itu adalah TURP. TURP itu dia termasuk yang invasif ya. Jadi penis itu kan ada lubangnya, uretranya gitu ya, lubang saluran kencingnya itu akan dimasukin semacam selang yang ada alatnya untuk mencapai si prostat. Nah, dari situ nanti akan digunakan semacam kerokan ya, kerokan loop gitu ya, bentuknya loop, kerokan untuk mengerok si prostat, bagian yang prostat yang menjepit. Dikerok, nanti terus dibilas tuh airnya supaya kerokannya keluar gitu ya. Nah, terus supaya biasanya nih habis dikerok begitu akan dipasangin kateter. Kenapa? Namanya juga habis dilukain gitu ya. Nanti kan akan bengkak. Kalau nggak dipasangin kateter nanti nggak bisa pipis pasiennya gitu. Dipasangin kateter berapa hari sampai udah oke baru dilepas gitu ya. Itu adalah gold standardnya. Terus ada beberapa jenis lain sih untuk yang invasif gitu ya. Ada yang cuma dipasangin, bukan dipasangin, disayat aja gitu, supaya jadi nggak dikerok, disayat aja supaya nggak terlalu ketat gitu ya istilahnya, salurannya, jadi agak longgar, macam-macam. Nah, terus kalau yang non-invasif itu bisa yang pakai gelombang radio, ada yang pakai gelombang panas, ada yang pakai gelombang suara, HIFU, terus ada juga yang dijahit itu maksudnya gini loh, ini kan selangnya kejepit ya sama prostat, nah terus nanti dibuat gimana caranya supaya bagian yang menjepit ini ditarik ke samping-samping jadi terbuka gitu ya. Jadi macam-macam caranya.
Cara apa yang terbaik? Itu kembali lagi sangat tergantung dari kondisi si pasien. Dan perlu diingat, karena seperti yang saya bilang tadi bahwa ini pembesaran prostat itu berlangsung terus-menerus sepanjang hidup, jadi segala macam prosedur baik yang invasif non-invasif itu sifatnya sementara. Cepat atau lambat pasti akan kambuh lagi karena kan prostatnya terus membesar. Sekarang nih dikerok nih, misalnya pakai turup dikerok, oke. Tapi kan tumbuh terus nanti lama-lama ya jepit lagi gitu. Ya, jadi segala macam prosedur itu dilakukan untuk meringankan keluhan, tapi nggak benar-benar sembuh. Kalau mau sembuh ya diangkat prostatnya. Kalau diangkat prostatnya kan udah nggak ada prostat lagi. Kalau udah nggak ada prostat lagi kan nggak bisa jepit dong, nggak bisa gede, nggak bisa jepit, gitu ya. Itu. Nah, terus apa efek samping dari berbagai tindakan itu? Biar gimana itu pasti ada efek sampingnya. Itulah sebabnya kalau dokter biasanya akan memulai dari yang paling nggak invasif dulu, perubahan gaya hidup dulu. Perubahan gaya hidup nggak bisa, baru obat nggak bisa, non-invasif nggak bisa, baru yang invasif. Biasanya seperti itu, karena memang masing-masing ada efek samping, dan biasanya semakin invasif efek sampingnya semakin risikonya semakin tinggi. Contohnya kalau yang invasif itu kan biasalah ya, perdarahan, infeksi, udah gitu terjadi perlukaan, namanya juga dikerok gitu ya, misalnya disayat gitu kan pasti ada luka, nanti malah jadi sikatrik, malah jadi jaringan parut, terus jadi mengeras, bisa gitu ya. Itu namanya resiko. Nggak selalu pasti akan harus terjadi, tapi resiko itu ada. Nah, terus kalau yang non-invasif itu mungkin jadi nyeri, jadi gangguan berkemih, mungkin juga bisa gangguan ereksi kayak gitu. Itu semua masing-masing ada risikonya. Perlu dibicarakan antara dokter dengan pasien dalam pemilihan tata laksana apa yang cocok buat pasien. Nah, terus pencegahannya gimana? Karena penyebabnya sendiri belum diketahui, maka pencegahannya pun susah, belum diketahui juga. Orang penyebabnya aja nggak tahu, gimana mau nyegah gitu ya. Ya paling disarankan untuk memperbaiki gaya hidup aja gitu. Terus hindarin zat-zat yang bisa memperburuk kontrol dari kandung kemih. Jangan merokok, hindari asap rokok. Jadi bukan asap rokok yang disedot juga aja, tapi orang yang merokok jangan deket-deket kita gitu loh, karena asapnya kan kesedot kita meskipun kita nggak merokok gitu ya. Hindarin asap rokok, hindarin alkohol, hindarin obat-obatan yang nggak perlu, misalnya kayak obat antihistamin, obat antidepresan, kayak gitu-gitu. Itu kan bisa juga mempengaruhi kontrol. Jadi jangan iseng-iseng minum-minum obat yang nggak perlu gitulah ya. Tuh, sama jangan membiasakan untuk tidak menahan pipis gitu ya. Tuh. Nah, terus makanan apa yang harus dipantang? Apa benar nggak boleh makan lalapan? Apa benar nggak harus banyak makan tomat? Enggak juga. Sekali lagi, karena kita nggak tahu sebabnya apa, kita nggak tahu juga apakah ini makanan ngaruh apa enggak gitu loh. Jadi belum ada juga penelitian yang bisa membuktikan bahwa ada makanan yang harus dipantang atau makanan super yang harus diperbanyak untuk menunda prostat. Sejauh ini memang belum ada gitu ya. Jadi nggak ada. Oke. Demikianlah apa yang bisa saya sharingkan mengenai benign prostate hyperplasia. Semoga apa yang saya sharingkan bermanfaat. Kalau Sobat Sehat suka dengan info-info semacam ini, bisa klik subscribe, lalu aktifkan notification-nya supaya setiap kali saya upload video baru dapat pemberitahuannya. Salam sehat selalu.